siapapun yang hadir tidak hadir mendengar ini langsung ataupun rekaman, ajaztukum jami'an bidzikri sabahi wal masa bidzikri al asas bi adhkaril asas auradil asas. Jadi jawab qabiltu ya. Siapapun yang dengar langsung tidak langsung, rekaman atau tidak, offline atau online, semua dapat ijazah izin untuk mengamalkan zikir pagi sore yang bernama al-wirdul asas, yang dulu dirumuskan oleh Al-Ghaus Al-Qutub Al-Azam Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahul aziz. Beliau merumuskan dari hadis-hadis Nabi, itu sangat dianjurkan untuk dibaca. Di ujung bacaannya kan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, itu yang disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, sesungguhnya kalam yang paling Allah suka adalah kalam yang Allah suruh baca kepada malaikat. Apa yang disuruh baca ke malaikat? Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Itu rezeki malaikat. Jadi malaikat gak perlu makan air, minum air nasi gak. Rezeki malaikat adalah subhanallah bihamdi subhanallah azim, itu di alam malakut. Jika orang membaca itu, maka dia akan diberkahi zahir dan batinnya. Zahirnya dengan dijamin rezekinya, batinnya, kolbunya makmur dengan lintasan-lintasan malaikat. Gitu. Ya. Lintasan-lintasan dari malaikat. Apa ciri-ciri lintasan dari malaikat? Jiwa kita nggak senang. Karena jiwa ini senangnya malas-malas. Nafsiyah kita senangnya malas. Ini ciri kalau malaikat yang ngasih bisik. Kita masuk kepada bab syaraful qa'imin bil laili wa fadluhum. Keutamaan orang yang qiyamul lail dan kelebihan-kelebihan mereka. Jadi kata Abu Yasin Muhammad, wa min asy-syaraf alladhi a'addahu Allah li hadhihi al-ummah, salah satu kemuliaan yang Allah siapkan untuk umat ini, untuk kita maksudnya, dzalika ats-tsawabul kabir alladzi 'addahu lil qa'imin al mutahajjidin bil lail, yaitu anugerah besar, kalau bahasa awamnya pahala besar yang Allah siapkan bagi orang yang qiyamul lail, tahajud malam hari. وما خص به هذه العبادة الكريمة من مزايا ومناقب عظيمة نجملها فيما يأتي. Ada beberapa keistimewaan sebagaimana berikut ya. Yang pertama, salatul lail hiya afdhalus salah ba'da al-fariḍah. Jadi salat malam itu kalau dibuat rate-nya, manakah sholat sunat yang paling mendekati sholat wajib? Itu sholat malam. Kenapa? Sebelum sholat 5 waktu itu diwajibkan, dulu yang wajib hanya sholat malam. Dalilnya surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah meskipun sedikit malam saja. Itu pra madani. Salat itu baru diwajibkan tahun, contohnya tahun kedua Hijriah. Sedangkan perintahnya 3 tahun, atau kalau versi Tirmizi 5 tahun sebelum hijrah. Jadi ada 2 versi di Tirmizi itu. Jadi sholat sudah turun kewajibannya 5 atau 3 tahun sebelum hijrah. Sholat 5 waktu. Sebelumnya Nabi ngapain? Setiap malam yusallil lailah. Beliau qiyamul lail. Ya. Maka masih ingat gak dulu ada kelompok Ghafatar, pimpinannya Ahmad Musaddiq, dia mengembalikan bab itu. Kata dia, cukup sholat sekali semalam. Jadi itu hebatnya syaitan melakukan talbis
yang diperintahin itu benar. Cuma kebenarannya sudah dihapus. Nah, itu yang nggak nyampe ke dia ya. Jadi syaitan itu boleh menyuruh kebaikan bukan untuk kebaikan itu sendiri, tapi lil ikhtirar, untuk menipu. Jadi kalau kita mimpi ketemu yang aneh-aneh disuruh yang baik-baik, belum tentu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Kalau puasa yang lebih mulia setelah puasa Ramadan itu puasa Muharram, ya. Sedangkan sholat yang mulia setelah sholat wajib, sholat malam. Enakan suara ini apa yang barusan? Ini enak? Apa kurang enak? Nah, menggema. Ada orangnya? Dikurangin gemanya apa nih? Ya. Wa afdhalus shalah ba'dal fariidah salatul lail, ya. Enggak usah pakai echo akhi-akhian ya. Suara asli aja Mas ya. Salat malam itulah salat yang paling afdal setelah salat wajib ya. Wa rawat Tabarani an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fadlu salatil lail ala salatil nahar ka fadli sadaqatis sir ala sadaqatil alaniyah. Keutamaan salat malam. Belum oke? Saya juga nggak enak dengerin. Mantul di telinga itu nggak enak. Ya, suara asil aja Mas ya. Ini untuk jadi imam enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salat malam itu seperti sedekah diam-diam. Sedekah diam-diam aman daripada penyakit riya. Imam muji siapa yang muji kan? Ada sedekah tapi nggak mungkin juga orang yang objek yang kita sedekahin itu balas. Bersedekah untuk binatang, ngasih burung, ngasih ayam. Kalau ayam itu masih bisa nyembelih dia kan. Kalau burung merpati gimana? Ya, kita jumpa Wan Sekhan, itu dia punya orang yang khidmat ke dirinya, itu disuruh sedekah burung. Masih ingat cerita Habil dan Qabil? Mereka diuji untuk memberikan sesajian untuk alam. Ini risalah pertama sedekah alam. Cuma kan yang antum dengar hari ini kan sesajen itu syirik. Enggak, itu syariat tua itu. Syariat lama itu. Yang diterima justru yang dari orang yang miskin tapi dia berikan yang terbaik. Ya, tapi malah dibunuh. Jadi memang dari dulu kata Nabi Muhammad SAW, setiap kali ada pembunuhan, itulah pembunuhan pertama, dan orang yang selalu dapat tumpukan dosanya itu yang bunuh, yang bersedekah itu ya. Lalu dikatakan oleh Imam Tabarani, an Samurah qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalli min al-lail ma qala aw kathur. Kami diperintahkan salat malam meskipun sedikit.
Wa naj'al akhira dzalika witran. Dari salat malam itu kami diperintahkan menjadikan witir sebagai salat terakhir. Ini Samurah. Beda dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu disuruh witir sebelum tidur. Beda ya. Jadi Nabi itu beda sahabat, beda thariqah. Jadi thariqah kaifiat itu boleh beda-beda. Nggak mesti sama. Oleh karena itu kita di Ribat, ini semua yang ngaji di Ribat mungkin masih ingat, di kita witir sudah hampir wajib. Meskipun saya tidak pernah keluar dari mazhab Syafi'i, tapi dalam bab ini kita agak mirip-mirip dengan Hanafiyah. Di mazhab Hanafi, salat itu dibagi dua, ada fardu dan wajib. Salat wajib itu witir, salat fardu itu 5. Jadi bagi Imam Abu Hanifah, salat witir itu wajib. Apa ininya, implikasi hukumnya? Kalau ketinggalan diqadha, mesti diqadha. Tapi tidak dosa. Cuma saya tidak sepakat dengan alasan itu. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau wajib itu Nabi tidak pernah mengerjakan yang wajib di atas kendaraan. Nabi pasti turun. Nabi pasti turun. Dalam hal ini Sayyidina Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i sendiri dan Imam Malik, bahwa beliau pernah sholat witir di atas kendaraan dan tidak turun. Oleh karenanya sholat wajib di kendaraan itu hanya melepas rasa hormat kepada waktu, tidak menggugurkan kewajiban. Jadi antum kalau sholat di kendaraan, usahakan qadha lagi, gitu ya. Malam tadi witir nggak? Benar witir, walaupun 1 rakaat, ya, walaupun autiru walau birakah, berwitirlah, sholat malamlah walaupun 1 rakaat. Kalau kita sudah hampir wajib, maka kalau ada murid santri yang meninggalkannya, silakan hukum dirinya dengan cara mengqadha'nya. Ya, tapi ada juga yang nggak mengqadha', itu urusan dia lah ya. Kita kan tidak akan mengurus sampai ke sana, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tafattara qadamah. Nabi bangun malam sampai telapak kakinya kapalan, tahu kapalan ya, tebal. Ay tatashaqqaq wa tatawarram, ya. Faqultu lahu, ini hadis sudah sering kita dengar, lima tasna hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai baginda, kenapa engkau masih melakukan hal ini sedangkan engkau sudah diampuni masa lalumu ataupun masa depanmu? Qala afala uhib, apakah aku tidak boleh mencintai, suka an akuna abdan syakura, menjadi hamba yang bersyukur. Maka tahajudnya Nabi bukan lagi cari sehat, bukan supaya rezeki lancar, tapi babnya bab mahabbah, bab cinta. Antum tahajud berapa? Biar jadi wali. Ya. Supaya apa? Supaya rezeki lancar. Gak usah tahajud. Percuma. Rezeki itu urusan duniawi, sudah dijamin Allah. Gak usah diminta. Kerja aja. Yang diminta itu rasa saat menerima rezeki. Tidak semua orang dikasih, yaitu rasa syukur. Maka Nabi bermohon, bukan mohon minta rezeki. Yang diminta beliau, a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu aku mensyukur nikmat. Kan nikmat pasti dikasih. Ya. Nikmat pasti dikasih, tapi tidak semua orang diberi nikmat, diberi rasa syukur. Jadi yang Nabi minta
rasa syukurnya kalau nikmat sudah dijamin. Ini yang kita sebut ya isqatut tadbir. Jadi judul kitab di dalam Thariqat Syaziliyah, Al-Imam Mu'ta'ilah As-Sekandari nulis kitab isqatut tadbir. Jangan urus yang sudah diurus Allah. Jangan urus yang sudah diurus Allah. Jangan urus kalau yang orang kerjain. Ini ngelewatin filsafat Stoa. Ya, Stoa itu nggak ada apa-apanya dibandingkan orang kalau ngaji kitab isqatut tadbir langsung potong kompas. Jadi saya agak heran nih, banyak sekali anak-anak muda hari ini gandrung dengan stoa-stoaan. Ya mungkin salah kita tidak membungkus kajian-kajian kerohanian ini, masukin ke Google. Ini kalau Google kita laman depannya kan selalu muncul filsafat stoa. Ya, semoga nanti ada yang juga bikin begitu ya. Cara menterapi diri itu gak usah pakai filsafat aneh-aneh. Dia ada sendiri dalam diri kita. Itu namanya isqatut tadbir. Ngalir aja ya. Biarkan air itu mengalir. Air itu ngalir. Antum pernah ngurusin nggak air ngalir? Nggak ya? Dan kapan air itu busuk? Kalau air ditahan dan dia nggak mengalir. Coba air kalau dibiarin kebuka gini 3 hari ya busuk deh. Betul nggak? Nah, orang akan busuk jiwanya jika dia tidak mengikuti aliran takdirnya. Dia stuck aja di situ. Ya, nggak move on. Nah, coba perhatikan ini Sayyidina Muhammad SAW, beliau tetap sholat sampai kapalan kaki bukan karena ingin beli sorga, masuk sorga, berrezeki lancar, bukan itu lagi, tapi bab cinta. Afala an uhibba, ya, apakah aku tidak boleh masuk ke bab cinta, kira-kira begitu. Kalau orang cinta hitung-hitungan nggak? Hitung-hitungan nggak bab cinta? Kan nggak perlu hitung-hitungan. Menjadi hamba yang syakura, yang banyak bersyukur. Ya. Wa man wazaba ala qiyamil lail yadkhul jannah bighairi hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu ciri-ciri salah satunya adalah dia qiyamul lail. Kita ini kan qiyamul lail cuma bulan puasa ya, 11 rakaat. Betul? Katanya antum berdoa, ya Allah semoga setiap malam seperti malam Ramadan. Betul kan? Ah, gombal ente. Gimana caranya? Kalau emang mau begitu, jadikan setiap malam kita qiyamul lail. Gitu aja. Malam tadi, malam besok kalau umur kita panjang ada sepertiga malam nggak? Bulan Ramadan juga ada. Nah, ada satu riwayat di hadis Imam Abu Daud. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki wa ta'khiril isya. Ya. Aku diperintah kalau tidak memberatkan umatku, aku akan suruh umatku untuk bersiwak, gosok gigi dan mengakhirkan salat isya. Ada loh hadisnya. Kita pernah bikin, kita selalu kalau musim iktikaf suluk, sholat isya'nya 9 ya 10. Ada yang baru pulang dari Timur Tengah, mampir, apa katanya? Bid'ah apa lagi nak Rozi ini? Aneh alih bid'ah atau ente yang jahil ya. Kadang-kadang orang ini tidak ngerti, tapi disebut yang tidak sepaham dengan dia bid'ah. Kita repot, kalau orang begitu tuh gak usah diajak debat ya, udah biarin aja. Yuhsyarun nas, kata Sayyidina Nabi SAW, fi sa'idin wahid yaumal qiyamah. Nanti manusia akan dikumpulkan di satu tempat pada hari kiamat. Fayunadi munadin fayaqul. Lalu ada yang berseru, memanggil. Aina alladhina kanu tatajafa junubuhum anil madaji'. Mana orang yang ketika yang lain tidur, dia nggak tidur. Dipanggil ntar tuh. Fayaqumuna wa hum qalilun. Fayadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Ini mau dihisab nih.
Ini syafaat untuk ahli tahajud. Mau dihisab, kata Nabi, maka dipanggil orang-orang yang bertahajud, lalu mereka berdiri. Mereka bangun, dan mereka kemudian tidak dihitung amalannya, tidak dihisab dosa-dosanya, langsung masukin surga. Summa yu'mar bisa irinas ilal hisab, tapi semua orang dihisab. Ya. Gimana? Pengen tidak dihisab nggak? Jadi jangan kemudian kita nih pengen masuk surga tanpa hisab nih. Ya udah tahajud tiap malam. Gampang tuh? Siap? Ya udah 1 rakaat deh setiap malam. Minimal sebelum tidur. Minimal sebelum tidur. Tapi ada yang lebih dahsyat. Dalam hadis Abu Daud itu dikatakan, salah satu metode Nabi tahajud. Nabi itu kalau tahajud, Nabi keluar sebentar dari rumah, beliau pandang langit. Lalu baca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi Nabi melihat ke langit, beliau bertafakur di situ, baru kemudian masuk. Itu dibacanya. Lalu ketika mulai sholat, sebelum sholat baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, la ilallah 10 kali. Kayak gitu ya, 10, zikir-zikir yang kita tahu. Itu namanya conditioning. Conditioning. Sholatnya gak usah banyak lah untuk itu. Yang penting conditioningnya bagus. 2 rakaat plus 1. Jangan 3 langsung. Ini minimal ya. Mau masuk surga tanpa hisab? Coba deh kerjain itu. Kenapa? Orang yang sholat tahajud itu dia ibadah, dia nggak lagi cari perhatian orang. Betul-betul hanya cari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena supaya utangnya terbayar, enggak. Kalau antum duha kan supaya utang terbayar. Biar cicilan lancar, gaji naik terus. Jadi sholatnya bukan karena Allah. Ngomongnya lillahi ta'ala. Fahal lil fulus ta'ala. Supaya keluar dari utang, ya Allah Ta'ala. Ya. Kita ini nggak betul-betul jadi hamba Allah yang utuh. Kita ini datang ke Allah selalu bersyarat ada maunya yang disembunyiin. Ya. Coba nanti siang sholat zuhur betul-betul karena Allah, bisa nggak? Ini dari subuh tidak sholat kan? Nggak sholat, rindu nggak nih? Pas zuhur itu ada rasa rindu nggak? Para perindu itulah karena dia nggak puas dengan 5 waktu, dia tambahkan di waktu sunyi. Oleh karenanya ada ungkapan di dalam kitab Al-Qushairi, Ibn Arabi ya, tentang para mushtaqin al-ashwaq. Apa itu? Bukankah setiap perindu hanya ingin berduaan dengan yang dirinduinya? Betul nggak? Kita ini kalau senang sama seorang pengennya berdua aja ya. Itulah egonya cinta. Nah, Allah itu sebenarnya itu hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk. Ibnu Rushd itu sukanya ngaji kitab, baca kitab. Dia baru menikah, istrinya dianggurin. Datanglah istrinya ke perpus dia, dilemparin kitabnya. Gitu. Dipelototin sama Ibnu Rushd, bilang, sebagaimana kamu mencampakkan kitabku, aku campakkan engkau. Talak 3 jatuh. Talak dia. Nah, ada orang kayak Ibnu Rushd tuh. Lebih cinta sama ilmunya daripada bininya. Itu bini pertamanya tuh ya. Ya semoga ibu-ibu ini tidak ada yang ditalak cuma karena itu ya. Ya semoga ibu-ibu ini pengertian kepada pasangannya. Amin ya rabbal alamin ya. Bapak-bapaknya juga pengertian kepada ibu-ibunya. Wa qiyamul lail qurbatun illahi ta'ala wa maghfaratun lisayyi'at. Qiyamul lail itu secara harfiah qiyam berarti berdiri atau meramaikan, mengisi al-lail malam hari, atau kita sebut wirid atau zikir salat malam hari. Qurbatun ilallah, itu jalan mendekat kepada Allah SWT. Wa maghfaratun lisayyi'at,
dan menghapus terhadap dosa-dosa atau kesalahan. Kenapa malam hari itu menjadi jalan terdekat ke Allah? Sedangkan Allah di waktu siang sama malam sama atau beda? Kita zikir siang ini dengan kita zikir nanti malam sama nggak? Allahnya. Yang berbeda rasa kita. Kecuali antum ini sudah arifuna billah arifin, orang-orang yang arif billah, mau siang malam sama aja. Oleh karenanya di Quran itu Allah bersumpah dengan siang, bersumpah dengan malam. Kenapa? Karena Rahman Rahimnya ada yang dia turunkan siang hari, ada yang dia turunkan malam hari. Ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi ini murid Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari berguru kepadanya. Guru punya murid. Imam Bukhari punya murid namanya Imam Tirmizi. Tapi gurunya ini juga ngaji kepada dia. Canggih itu Imam Tirmizi. Dia nulis kitab Al-Jami' As-Sahih At-Tirmizi, cuma tidak dikenal dengan Sahih Tirmizi, dikenalnya dengan Sunan At-Tirmizi karena ada beberapa hadis-hadis yang lemah masuk ke dalamnya. Tapi kata Imam Tirmizi, semua yang dalam kitabku ini boleh diamalkan kecuali dua, termasuk hadis ini boleh diamalkan. Termasuk hadis-hadis yang lain ya, hadis yasinan, hadis zikir pagi, sore dan lain sebagainya. Di sini dikatakan alaikum biqiyamil lail. Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian menghidupkan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena itu adalah tradisi utama orang-orang soleh sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lisayyi'at. Itu adalah jalan pintas terdekat kepada Allah. Ya. Wa maghfiratun lisayyi'at, dan dia menghapus kesalahan-kesalahan, wa manhatun anil itsm, dan bisa mendapat mencegah dari dosa. Kok bisa mencegah dari dosa? Orang berdosa itu karena dia merasa perhatian Allah, pengawasan Allah tidak rapat kepadanya. Antum ini kalau maksiat karena merasa aman dari pandangan Allah. Jika orang tahajud, dia sadar berbuat taat di saat tidak dilihat siapapun, berarti dia merasa dilihat oleh Allah. Maka dibalik, dia akan tidak berani maksiat karena dia merasa dilihat oleh Allah. Dan aneh kasih tahu ya, orang yang selalu qiyamul lail tidak akan pernah mimpi basah lagi kecuali dengan yang halal. Kenapa? Karena mimpi basah itu salah satu maksiat yang tersembunyi dalam diri, otak jorok kita, imajinasi jahat di sini. Itu nggak akan bekerja kalau orang sudah tahajud tiap malam atau witir minimal 1 rakaat setiap malam. Cobain rasain, ya. Dan aqulu lakum marhaban bi baitil walayah. Ya, kalau yang sudah sampai kepada indikasi ini, kita sampaikan selamat datang, Anda baru saja masuk kepada rumah kewalian. Ya. Salah satu ciri pencirian para aulia, dia tidak pernah lagi mimpi basah kecuali dengan yang halal. Ini masih mimpi basah kan? Malah ada wirid kiai di pesantren itu supaya mimpi basah. Jangan-jangan kiai punya wirid ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya. Wa qiyamul lail sihatun lil jasad. Nah, perhatikan. Ada tujuan mendekatkan diri kepada Allah, ada manfaat. Manfaat qiyamul lail bukan tujuan. Manfaat bukan. Kalau orang sholawat, manfaatnya rezekinya lancar, tapi itu bukan tujuan. Hari ini dibalik. Orang sholawat bukan karena cinta Nabi Muhammad SAW, tapi karena ingin rezekinya lancar, ingin bisa beli mobil, beli Alphard. Betul lagi ya?
Kalau orang-orang pesantren supaya tanahnya luas, bangunannya banyak, santrinya rame. Coba kawan-kawan beliau pasti begitu. Bukan karena dicinta Nabi Muhammad SAW. Padahal tujuan salawat cinta Nabi. Manfaatnya ini ada apa nggak ada, nggak ngaruh. Tujuannya nyampe. Nah, inilah perbedaan antara thariqah orang-orang yang muhibbin cinta baginda dengan orang-orang yang masih menyisakan keinginan duniawinya dalam amal akhirat. Ya, nauzubillah ya. Hari ini masih banyak orang zahirnya beramal akhirat, batin dia menyisakan dunia. Ya, nyempil, nyisip keinginan duniawinya. Allah tahu nggak? Tahu, pasti dikasih dunianya. Dikasih dunia orang itu, tapi dia tidak dapat faedahnya di akhirat. Nah, salah satu manfaat qiyamul lail, bukan tujuan qiyamul lail, sihatun lil jasad, menyehatkan jasad. Kenapa saya sampaikan ini manfaat? Karena tidak semua ini berlaku. Banyak orang yang sudah juga qiyamul lail, karena pola makan hidupnya tidak benar, ya gula-gula juga, jantung-jantung juga, mati-mati juga, Pak. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, annahu qala alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa maqrabatun ila rabbikum wa maghfiratun lisayyiatikum wa mahatun lil ithmi wa mataradatun lid-da'i anil jasad. Sama dengan hadis sebelumnya Tirmizi, tapi ada tambahan disebut ini ziyadatus thiqat, tambahan dari orang-orang yang thiqah, wa mataradatun lid-da'i anil jasad, dapat menolak penyakit dari jasad. Nah, sekarang pernah nggak lihat orang tahajud masih sakit-sakit? Ya, itu bukan masalah tahajudnya, tapi pola makannya nggak benar. Mau sehat? Di kitab Ar-Rahmah fit Tib yang mansub ke Imam Suyuti, tapi bukan karya dia, itu ada kalimat di situ, jika engkau ingin sehat, janganlah makan setelah Isya, malam hari. Seandainya engkau makan, berjalanlah 100 meter, atau menunggang kudalah 100 meter, atau sholatlah, atau lakukanlah hubungan badan. Ada anjurannya di situ. Kenapa? Supaya energinya tidak numpuk. Dan salah satu yang dianjurkan adalah qiyamul lail. Jadi nggak numpuk di badan. Ada kitabnya Ar-Rahmah fit Tib. Ya. Nisbatnya tidak sahih ke Suyuti, tapi kalam ini benar. Mohon maaf teman-teman kita, para mu'alim, para kiai, ya, Kiai Abdurrahman, coba lihat. Habis maulid makan nasi kebuli, pulang, ya bentar doang udah gula, udah jantung, bener nggak? Ya, ini perutnya udah maju nih Kiai, hati-hati nih. Ya. Liver itu. Ya. Ya, laki-laki ini kalau perutnya agak besar tanda sukses katanya Bu ya. Padahal itu cara kami menghibur diri itu. Ya. Saya menyarankan kalau bikin maulid makannya sebelum kiai naik panggung. Kiainya ya, kalau jamaahnya terserah lah ya. Kita kan cinta sama kiai nih. Kiainya, habibnya usahakan makan sebelum naik panggung biar kebakar lagi. Saya nama kiainya. Jangan paksa dia makan. Pak Kiai ini berkah nih, kita udah masak nih, masak kiai untuk sakit deh. Ya. Kita beberapa kali mohon maaf dipaksa makan oleh jamaah, tapi saya nggak mau. Terserah dia tersinggung bagaimana. Ya. Kita masuk 2 hari 2 malam nih, itu udah bohong nih kan? Mana ada orang masak 2 hari 2 malam? Itu aja sudah ilfil tuh dengar begitu tuh ya. Wa man wazaba ala qiyamil lail dakhala ghurafal jannati bisalam. Rahasia qiyamul lail yang lain adalah masuk kamar-kamar surga bisalam, dengan damai, tentram, tidak diperiksa lama-lama. Antum kira kalau masuk surga itu di depan pintu surga langsung masuk? Enggak. Itu ada yang jaga. Pintu surga itu ada sekitar 8 luasnya, satu pintu luasnya seluas ujung jazirah Arab Barat ke ujung timur. Luas nggak tuh? Ya kira-kira dari Banten sampai ke
Banyuwangi lah. Ruasnya itu satu pintu. Satu pintu. Kira-kira sebegitu luas atau tidak luas? Itu luas gak? Itu luas sekali. Tapi yang jaga banyak malaikat. Pimpinannya bernama Ridwan. Di tangannya ada sijil daftar ahli surga. Tapi pintu surga tidak dibuka kecuali tangan Nabi Muhammad ditempel ke pintunya. Maka beliau mengatakan, biyadi, di tanganku ini ada, kalau kita mau buka pintu di kantor pakai finger, ada fingerprint di tangan Nabi, itu yang mana aja dimasukin kebuka. Jadi yang bikin kita masuk surga, antum carilah perhatian Rasulullah SAW. Bagaimana cara cari perhatian Nabi? Tirukan yang beliau lakukan. Salah satu yang beliau lakukan adalah qiyamul lail, walaupun beliau dijamin masuk surga. Berarti Nabi ini qiyamul lail bukan karena pengen masuk surga, karena surga sudah di tangannya. Nabi ini boleh bolak-balik masuk surga meskipun badannya masih di dunia. Oleh karena itu, Mi'raj dengan badan, tubuh itu cuma sekali dalam Quran. Tapi Mi'raj rohani Nabi bolak-balik masuk surga, itu kapanpun beliau masuk. Bahkan air yang keluar dari tangannya itu air surgawi sebenarnya itu. Karena nggak ada keran, nggak ada aliran apa-apa, bisa keluar air. Itulah afdalul miyah fil alam, air paling mulia di alam semesta. Air yang memancar dari tangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat diludahin Nabi, itu nggak sakit perut selama-lamanya. Kalau orang minum air dari tangan Nabi, kira-kira gimana tuh nasibnya tuh? Gimana berkah hidup dia tuh? Ya, sahabat yang nggak dapat air, kata Nabi, man safahani dakhalal jannah. Orang yang salaman sama aku masuk surga. Sahabat yang lain bingung, ya Rasulullah, orang banyak bermusafahah dengan engkau, kami tidak dapat bermusafahah dengan engkau. Kata Nabi, yang tidak dapat salaman sama aku, salaman sama orang yang salaman sama aku, masuk surga. Oleh karenanya dianjurkan bersalaman dengan guru yang bersanad itu di situ. Kalau dia lagi mau, kalau dia nggak mau jangan dipaksa juga ya. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini sesuai dengan namanya, yang meriwayatkan tentang masuk surga dengan salam. Ini putra Yahudi yang masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Awal ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafala an-nas ilayhi ay asra'u ilayhi fa kuntu fi man jaa'a. Awal Nabi masuk Madinah, itu orang mengerubungi beliau dan aku termasuk. Falamma ta'ammaltu wajhahu wastabantuhu. Ketika semua orang mengerubungi Nabi Muhammad, aku memperhatikan wajahnya. Nggak langsung salaman. Karena dia ahli kitab. Di Alkitab ditulis ciri-ciri muka pembohong. Oh, ternyata ada gores-gores pembohong, gores-gores orang jujur, muka-muka gombal tuh kelihatan tuh ya. Muka-muka gak jelas tuh ya. Itu muka ini bisa, dia punya memori, dia bisa memancarkan. Dan hanya dipahami oleh orang yang mengerti ilmunya. Betul Bu ya? Ya, saya juga tahu nih ibu mana yang pembohong, nggak pembohong nih. Pakai ilmu itu ya. Mana yang suka memanipulasi keadaan, ya, berlebihan, itu kelihatannya. Tapi itu bukan ilmu gaib, itu sangat ilmiah. Itu sangat ilmiah. Ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, judul kitabnya Al-Firasah. Sudah diterjemah. Cuma kalau baca terjemahan sama ngaji beda. Kalau ngaji itu antum langsung bisa baca. Termasuk baca ini. Garis, itu ada ilmunya. Nggak main tebak-tebakan doang. Termasuk baca tanda tangan, itu ada ilmunya Pak. Dan itu bukan ilmu gaib. Itu sangat empiris sekali.
Kata beliau, setelah aku ta'ammaltu wajahu wastabantuh, aku perhatikan wajah Sayyidina Muhammad SAW itu, wastabantuhu, lalu aku perhatikan dengan sedetail mungkin. Araftu anna wajahu laysa biwajhi kadzdzab. Aku faham wajah beliau tidak menyisakan satupun wajah pembohong, pendusta. Aduh, kalau dicek wajah kita ini kayaknya banyak ngelesnya ya. Betul nggak? Coba antum bercermin lah sendiri ya. Di wajahku ini kayak ada wajah pembohong ini ya. Itu orang Cirebon, tarekat Syatariah itu punya cermin tarekat. Itu orang nggak berani bercermin di situ karena sudah ada, nggak tahu itu kepercayaan pemitos. Kalau dalamnya masih galak, kelihatannya si guguk di dalam. Kalau dalamnya tamak, kelihatan kalau ini babi gitu. Walau alam itu masih ada apa enggak itu ya? Apa sisa mitos? Walau alam. Itu di tarekat Syatariah dulu ada. Ya. Bercermin ya. Sebenarnya kalau mau bercermin, cukuplah memandang wajah saudara sendiri. Al-mu'min mir'atu li akhihi. Seorang mukmin itu cerminan bagi saudaranya. Ya. Ini di luar ilmu ini. Ini adab sufi. Al-Imam Sya'rani mengatakan, ini di luar ilmu ini ya. Tiadalah engkau memandang orang itu pembohong, kecuali sebenarnya ada kebohongan dalam dirimu. Kamu pandang orang, terus bilang, kayaknya ini otaknya jorok nih. Karena emang otakmu jorok gitu. Kita ngelihat ada laki-laki dengan perempuan berdua. Terus dia bilang, oh pezina itu. Karena ente kalau berdua sama perempuan yang bukan ente kenal itu perempuan, pasti zina. Padahal kalau laki-laki, ini ibu-ibu harus paham ya. Saya dulu ngaji kepada guru saya, ulama Suriah. Laki-laki itu, jika dia jalan dengan seorang perempuan yang bukan istri yang kita kenal, tidak boleh langsung dituduh dia berselingkuh. Siapa tahu istrinya, tapi kita nggak tahu. Ini kata Syekh Taufik Al-Buti. Tapi kalau perempuan jalan dengan laki-laki yang bukan suaminya, kalian boleh tuduh dia langsung sebagai orang yang berselingkuh. Kenapa? Perempuan punya suami cukup dan nggak boleh lebih dari satu. Nggak adil dong. Ya, bukan itu babnya. Laki-laki ini ruang kolbunya, filenya kebanyakan bu ya, minimal 4 yang kosong. Dan itu sudah fitrah itu, nggak bisa dia apa-apain, nggak bisa dia apa-apain. Ya. Kiai ini nahan-nahan ini. Ya. Tuh kan bener kan ya. Menurut antum, kalau mohon maaf bu ya, kita ngelihat lawan jenis, otak ngeres, ditahan itu lebih baik atau menikah? Mana yang lebih afdal? Yang suci yang mana? Yang nahan otaknya tetap ngeres. Kalau bagi perempuan itu yang bagus. Ya, kamu harus tahan gitu kalau perempuan tuh ya. Tapi dalam Islam enggak. Ketika otak ini jorok, dia mesti disalurkan secara halal. Tapi harus punya tanggung jawab. Nah, ini beda logika nur dalam Islam dengan nar yang ada di perempuan tuh. Ya, jadi laki-laki nggak bisa paksain juga bab ini ya. Antum harus banyak-banyak puasa kalau begitu. Jadi kalau nggak sanggup mentahqiq hadzal qaul ya, mempraktekkan ini, udah banyak-banyak puasa biar nggak ngeres otaknya. Jadi otak ngeres itu dimulai dari mana? Vulgar. Karena ada darah di seluruh badan kita. Darah itu hanya kuat kalau makanannya sehat. Oleh karenanya, kalau ente nggak mau mengamalkan sunnah itu, kurang-kurangnya aja makan. Ya, bukan memelihara diri supaya punya penyakit asam lambung, bukan. Menjaga diri biar nggak terlalu banyak masuk nutrisi ke dalam badan, sehingga tenaganya nggak berlebih.
Ini malah minum obat kuat ya, salam ya. Astagfirullahaladzim. Saya pastikan umur-umur Bapak ini kalau minum obat kuat Pak, bentar-bentar mati jantung Pak. Serius. Gak usah minum obat kuat ya. Badan sehat, makannya gak usah banyak. Minum yang protein sama nutrisinya bagus. Ya, Rasulullah itu minumannya susu kambing apa susu sapi? Sudah paham? Nabi makan nasi atau makan gandum? Sudah paham? Jadi kenapa orang Indonesia ini lemes-lemes ya? Karena sukanya nasi. Nasinya pun di dalam rice cooker, bukan dibakar. Jadi kita ini gak kuat. Ya. Rasulullah SAW itu minum susunya susu kambing. Seger, gak ditambahin gula. Nih bapak-bapak nih kalau mau ngamalkan sunnah ya minum susu aja Pak. Nggak langsung minum 1 drum sehari, bukan. Dikit-dikit. Pagi, siang, malam. Begitu aja terus. Nggak usah pakai obat-obat kuat. Tahajud setiap malam. Orang yang ngantuk kita berdiri. Insya Allah orang begitu diberikan kekuatan yang sebenar-benarnya kuat. Ya? Karena kekuatan dia bersumber dari nurnya, bukan dari syahwatnya. Kalau orang dari syahwatnya mesti kadang harus nonton bokep dulu, nonton porno dulu, baru syahwatnya muncul. Padahal kita berdoa, kalau urusan begitu doanya apa? Yang kemarin kita ajarin waktu di Palembang tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan, ya Allah jauhkan syaitan dari kami. Ini kok ada orang pengajian ingin menggauli istrinya terus nonton perilaku binatang dulu. Itu aneh itu. Nonton orang yang tidak melakukan hubungan itu secara sah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya. Baik, kembali ke sini. Fakana awal ma sami'tu min kalamihi sallallahu alaihi wasallam an qala ayyuhan nas afshus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Yang pertama aku dengar dari Nabi, kata Nabi apa? Afshus salam, tebarlah salam, bukan tebar ancaman. Hari ini orang kalau dakwah yang ditebar duluan apa? Ancaman, betul? Ya. Antum kalau ngaji hari ini itu pulang-pulang sukanya ngancem biasanya. Semoga pengajian kita enggak. Ya. Kalau enggak paham, enggak sepaham, ancem. Kasih ancaman orang. Tapi yang diajarkan baginda afsus salam. Tebarlah kedamaian, jangan tebar ancaman. Jadi prinsip dakwah Islam bukan prinsip mengancam orang. Prinsip dasarnya adalah prinsip menebar salam. Dan ini perintahnya bukan hanya kepada sesama muslim, itu ke semua orang. Afsus salam, tebarlah kedamaian. Wa at'imut ta'am, hendaklah engkau memberi makan. Wah ini kayaknya amalannya pesantrennya Kiai ini ya. Kita tiap kesini dibuatin kebuli terus sama kambing, masya Allah. Semoga masuk surga bisalam ini Kiai ya. Wasilul arham, sambunglah jalinan kasih sayang yang terputus. Maksudnya dia putus kita, kita jangan putus balik, kita sambung. Ya ini berat, ini agak berat Pak. Dan jalinan kasih sayang yang paling berat adalah jalinan pernikahan. Oleh karenanya perceraian itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah pada malam hari di saat orang-orang tidur. Tidur itu lalai bukan? Sama, salat duha, kapankah yang paling afdol? Saat semua orang sedang sibuk dengan dunia. Kira-kira jam berapa itu? Lagi sibuk-sibuk sama dunia itu pukul berapa? 9.10. Ya, benar gak? Orang lagi sibuk meeting, sibuk ini, sibuk itu. Itulah waktu paling afdol salat. Ya. Habis itu orang pulang kerja. Ba'da asar. Jadi kalau kata teman saya ada akhirul lail, ada akhirun nahar. Wah, nyeleneh juga nih teman ini. Jadi dia jarang zikir akhir malam, dia zikirnya akhir siang.
Jadi di saat semua orang sibuk di jalan, sibuk pulang, dia sibuk duduk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan dalam hadis Imam Muslim, siapa yang menjaga sholat asar, ya, Allah jaga keluarganya, hartanya, ya, jiwanya. Jika engkau melakukan itu, tadi apa? Menebar kedamaian, at'imut ta'am, memberi makan, menyambung silaturahim, sholat malam, tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk surga dengan penuh keselamatan. Di saat itu Nabi Muhammad masuk ke Madinah, sholat 5 waktu belum wajib. Ya, waktu Abdullah bin Salam mendengar ini belum wajib sholat 5 waktu. Lalu dalam riwayat Tabrani dan hadisnya Hasan, ya, disebutkan Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha. Di sorga itu ada satu kamar, bagian luarnya terlihat dari dalamnya, dalamnya terlihat dari luarnya. Itu saking transparan dan bagusnya. Qala Abu Malik al-Ashja'i, berkata sahabat Abu Malik al-Ashja'i, liman hiya ya Rasulullah? Itu kamar yang secanggih itu untuk siapa wahai baginda? Seindah itu untuk siapa wahai baginda? Qala liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa bata qa'iman wa nasu niyam. Itu kamar super mewah, hanya diberikan untuk 3 jenis orang. Yang kedua, atabal kalam, yang suka berkata baik. Berkata baik itu ada yang berkata di dalam dirinya, bentuknya zikir dan niat. Dan yang kedua, berkata ke orang lain. Itu sebabnya disebut al-kalimah thayyibah. Ada yang sifatnya nafsi, ada yang ghair nafsi. Ada yang di dalam diri, itu zikrullah. Ada yang keluar diri, itu kalam, interaksi dengan orang. Coba hari ini sudah ngomong positif belum? Sudah zikir pagi sore belum? Sudah? Sudah. Berarti sudah atabal kalam, sudah melakukan kalam yang baik. Jika tidak sanggup bicara yang baik, jangan bicara yang buruk. Kalau nggak sanggup nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Itu dia atabal kalam, ya. Jadi zikir pagi sore itu bagian dari kalimah thayyibah, atabal kalam. Ataba juga bisa berarti membaguskan, mengharumkan. Ya, kalau thayyiban membaguskan, kalau thayyiban berarti harum. Saya pernah jumpa beberapa ahli kasyaf, dia sangat sensitif. Kalau kita baca nama Allah dalam hati, lalu saya napas ngomong, itu dia cium bau harum. Ada orang begitu, Pak. Ada orang begitu, ya. Dia bisa mencium efek dari dalam. Terus kalau kita ngejek orang nih atau merendahkan orang di hati, dia langsung mencium bau nafas kita, bau bangkai. Ada orang-orang kasyaf begitu. Tapi repot jadi orang begitu, ya. Saya nggak minta yang begitu, nggak mau. At'amat ta'am, suka membagi makanan, wa bata qa'iman wa nasu niyam. Dan dia mabit. Nah, istilah mabit ini istilah nabawi. Mabit malam hari, qiyamul lail. Qiyamul lail tidak mesti sholat, bisa jadi wiridan, baca Quran, atau tawajuhan, atau khataman gitu, boleh, ya. Kami di Ribat untuk mempertahankan ini latihannya, kajiannya mungkin sampai jam 10-11, ya. Tapi kalau bab khataman zikir kita baru berhenti tengah malam, ya. Biasanya begitu cara minimal mulai latihan bisa tembus zikir sampai tengah malam, jam 00 baru berhenti. Nah, afdolnya nanti ke depan mulai zikir itu jam 12 malam. Ya, Buya Yunal, ya. Nanti yang mimpin zikir kan salah satunya Buya Yunal ini di Ribat. Jadi kita kalau mulai zikir mulainya jam 12 malam, insya Allah, sampai nanti pukul 3 atau baru beres, ya. Kira-kira antum kuat nggak tuh? Nanti kita buat kajian zikir begitu di Ribat Buaran. Ini kita lagi bangun, insya Allah bikin pusat tarekat, pusat kajian zikir, pusat talqin zikir, insya Allah di Serpong, ya. Nggak terlalu luas, tapi insya Allah cukup. Nanti ada surau
pusat kajiannya, ada surau tempat suluknya, ada pendoponya sudah ada. Nah, ini sedang kita coba ini. Mohon doanya semoga Allah mudahkan ya. Amin ya rabbal alamin. Katanya kiamat bentar lagi, biarin ya. Mau kiamat besok kita bangun juga malam ini ya. Ini kadang-kadang orang ngaji akhir zaman salah paham. Kalau emang kiamat dekat ngapain kita begini lagi? Nah ini orang ngaji akhir zaman justru dia pesimis hidup, nggak optimis. Kalau saya ngaji akhir zaman justru bikin saya optimis. Ya, harapan kita tambah banyak. Siapa tahu kita nggak sempat, antum ini nggak sempat berjuang dengan imam akhir zaman, minimal punya karya hidup, meninggalnya dalam saat berkarya. Ya, jadi bikin karya banyak-banyak. Kalau yang nggak bisa nulis buku, ya ngapain kayak bantu ini kayak bantu itu, kan bagian dari karya. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wa ghairuhu dari Abu Hurairah, annahu qala qultu ya Rasulullah inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat aini. Kata Abu Hurairah nih, wahai baginda, aku jika melihat engkau jiwaku jadi enak, pandanganku jadi sedap ya, pandanganku terhibur. Anbi'ni an kulli syai', kabarkan aku segala sesuatu ya. Lalu Nabi mengatakan kullu syai' khuliqa minal ma', tiadalah sesuatu kecuali tercipta dari air. Qultu akhbirni bi syai' idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai baginda, ajarkan aku, kabarkan kepadaku sesuatu amalan yang jika aku lakukan pasti masuk surga. Kenapa Abu Hurairah minta masuk surga? Karena masuk surga jumpa Rasulullah SAW. Ya. Faqala Rasulullah SAW, at'imit ta'am wa afshis salam wa silil arham wa salli bin nasi wa nasu niyam tadkhul jannah bisalam, sama dengan riwayat Abdullah bin Salam tadi ya. Lalu hadis terakhir yang kita baca pada duha ini, riwayat Tabarani, bahwa qiyamul lail adalah inti kemuliaan seorang mukmin di dunia dan akhirat. Dari Sahal bin Sa'ad, beliau mengatakan Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala ya Muhammad, lalu berkata kepada Nabi Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu wahai Muhammad, tapi ingat engkau bakal meninggal. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan dibalas. Wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh. Bolehlah kamu cinta siapapun, tapi ingat siapapun yang kamu cintai pasti nanti akan bercerai, akan berpisah dengan kematian ya. Wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan mukmin intinya pada qiyamul lail. Wa izzahu, kemuliaannya ada istighna'uhu 'anil nas. Dia menahan diri untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Ingin mulia? Serius? Qiyamul lail. Jangan minta-minta. Ya, mau lapar seberat apapun jangan minta-minta. Ya. Mending kita lapar dan kita sakit perut daripada kita menjatuhkan harkat martabat kita di hadapan makhluk. Ya. Mintanya ke Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini riwayat Baihaqi, asyrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul lail. Semulia-mulia umatku adalah pemikul ilmu Quran, bukan penghafal. Ini perhatiin. Ya, ini banyak sekali yang salah paham, dikira hanya penghafal Quran. Hamalatul Quran itu oleh Imam Ghazali diartikan hafizul Quran wa faqihuhu. Orang yang hafal Quran dan mengerti isinya itu disebut hamalatul Quran. Wa ashabul lail, dan orang yang bangun malam hari. Jadi kalau ditanya nanti siapakah orang yang paling eksklusif di akhirat nanti, orang yang punya ilmu Quran, dan yang kedua ahlul lail. Maka digabung dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmizi, autiru ya ahlul Quran.
Wahai keluarga Quran, berwitirlah kalian. Ya, dan saya memang merasakan sekali hafalan saya akan hancur kalau tidak witir, Pak. Menjaga hafalan yang ada aja itu witir lebih enak. Jika dulu kita setoran ke guru, sekarang kita setoran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah seindah-indahnya setoran baca Quran, ya. Muraqabatul Quran namanya. Muraqabah, menghadirkan rasa membaca Quran seakan-akan diperhatikan oleh Allah yang menurunkan Al-Quran. Semoga amalan ini bisa digabung. Kalau nggak bisa, antum beli standing Quran, beli mushaf besar, baca itu di dalam sholat, dan itu tidak merusak sholat. Ya, itu boleh. Mulai hari ini, coba cari-cari ya. Beli standing Quran, beli mushaf besar, jangan pakai mushaf Madinah, pakai mushaf India atau Indonesia. Ya, antum kalau nggak biasa kan pakai mushaf Madinah. Mushaf Madinah itu matinya nggak ada harokatnya. Nah, orang kita ini gagah-gagahan pakai mushaf Madinah tapi nggak bisa baca. Akhirnya kayaknya keren, padahal bacanya salah. Ya, beli mushaf lokal aja, mushaf Kudus, itu keren ya. Cuma karena kita ini hidup karena tren-trenan, kita nggak suka pakai mushaf lokal. Lalu baca di malam hari, nggak usah banyak-banyak, nggak sanggup satu halaman, ya 2 baris lah. Pelit amat ya, baca WA berjam-jam, baca Quran nggak bisa lama. Aneh meragukan ente sebagai pencinta Allah dan Rasulnya. Meragukan kalian sebagai keluarga Quran. Keluarga Quran, namanya keluarga, kita betah sama keluarga. Tapi ini orang katanya keluarga Quran, tapi kalau baca Quran kulhu mulu dibaca ya. Bukan berarti kulhu ini tidak mulia. Barangkali itu ya. Cukup. Boleh tanya jawab. Ya udah, 1 laki 1 perempuan. Waalaikumsalam. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Enggak usah deket-deket. Nah, coba. Atau enggak usah pakai mic. Oh, Ahmad Musodek. Oke, seruan batin, lintasan-lintasan hati. Baik, baik. Ya gitu deh, ya udah gitu deh. Ya. Oke. Berarti dengar lintasan-lintasan. Ya. Bapak bisa baca kitab nggak? Nggak. Mau baca terjemahan aja ya. Coba cari nanti kitab judulnya Mishkatul Anwar Imam Ghazali. Ya. Biar nanti nggak salah paham.
bahwa yang didengar itu suara apa. Terus Risalah Laduniyah itu sudah diterjemahin semua. Ya, Risalah Laduniyah Imam Ghazali, ada kumpulan Risalah Imam Ghazali, udah dicetak beberapa kawan-kawan kita. Nanti baca di situ, itu ada keilmuannya di situ. Terus yang kedua, diri kita ini bukan hanya ini, Bapak Ibu. Ada diri kita yang lain. Tapi kalau mendapatkan, misalnya ini bisa dengar yang empiris, yang panca indera, yang sifatnya fisik. Kalau yang pendengaran batin, dia bisa mendengarkan yang batin. Tapi ingat, jangan pernah merasa kagum dengan apa yang didengar. Ciri-ciri itu sumbernya bukan dari Allah, bukan dari malaikat, bukan dari yang suci. Kalau kita dengar, kita kagum sama perasaan itu. Dan yang kedua, kita masih bertanya-tanya, ini dari mana? Berarti bukan dari Allah. Ya, walaupun yang dibacain ayat. Syaitan bisa baca ayat nggak? Makanya ayatnya menyebutkan, jika engkau hendak baca Quran, fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah kepada Allah, karena orang baca Quran boleh kesusupan syaitan, namanya riya. Ya, yang datang kepada Ahmad Musaddiq itu apa? Itu kan khatir-khatir syaitaniyah. Yang disuruhnya baik, pakai Quran loh. Maka dia dengan pongahnya mengatakan apa? Tiada mukjizat saya adalah saya mengerti isi Quran semua. Waduh, itu kesombongan itu. Saya ngerti bahasa Arab, Pak, tapi saya nggak ngerti isi Quran semua. Insya Allah semua kosakata Quran yang ada di bahasa Arab secara terjemahan saya bisa, insya Allah. Tapi kalau makna, saya nggak ngerti semua itu Quran. Kenapa? Diturunkan oleh Allah yang Maha Alim, sedangkan kolbu kita sempit. Kita kadang-kadang tidak sanggup menampung itu. Nah, dan yang terakhir, yang ini paling penting, Bapak wajib punya mursyid. Supaya nanti kalau dapat begitu, ini kayaknya Bapak sudah nanyain ke beberapa orang nih ya. Betul kan? Ini saya udah orang keberapa ini? Saya nggak kasyaf, Pak, tapi Allah kasih tahu aja. Ya. Cukup ini terakhir Bapak nanyain itu ke orang, oke? Cari mursyid segera. Mungkin sudah punya mursyid, udah lapor ke mursyidnya. Lapor ke mursyid dan sudah gak usah ceritakan kepada siapapun. Ini perhatikan, pengalaman spiritual itu bagus. Tapi jika diceritakan lebih dari sekali, padahal dia terjadinya coba beberapa kali, nanti syaitan masuk. Syaitan ujub namanya. Nah, ini karena saya sayang Bapak ini, cukup ceritakan kepada mursyid. Ya, dan tidak diceritakan di tempat umum. Cukup diceritakan empat mata dengan beliau. Ya. Gak usah setor, udah tulis. Cukup ditulis. Dan jangan langsung percaya. Kenapa? Hazad-din bunya alal ilmi. Agama ini dibangun berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan lintasan batin. Ya, ilmu itu apa? Sesuatu yang sifatnya nasyi'an dalil, ya. Sesuatu yang diperoleh secara bukti dalil yang sahih sesuai dengan kenyataan. Ya. Saya mengalami pengalaman rohani, alhamdulillah juga banyak, Bapak. Tapi kita skip. Saya tidak mau saya menceritakan lebih dari yang perlu. Ya, khawatir nanti saat menceritakan ada perasaan sesuatu dalam diri saya. Ya, susah jumpanya. Allah kan Maha tahu. Ya, dan makom seseorang bukan berdasarkan lintasan rohani yang dia dapat. Ya, jadi tulis, kasih aja, titipkan kepada muridnya. Gitu caranya ya. Ya, kita diribat seperti itu.
Jadi kalau pengalaman rohani sudah nggak ada lagi cerita banyak kepada guru, tulis serahkan kepada mursyid. Dan adabnya apa? Tidak menuntut untuk ditanggapi. Nah, baca kitab Tanwirul Qulub, kata Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsyabandi, jika engkau setoran pengalaman rohani kepada guru, jangan menuntut dia untuk menjawabnya. Gitu. Nah, ini karena pertanyaannya, ini sebenarnya boleh dilaporkan lagi suluk, Pak. Mumpung ada sampelnya beliau ini, saya sampaikan untuk semua, ya, berlaku untuk semua, ya. Jadi kalau mengalami pengalaman rohani, nanti ditulis aja, setor ke mursyidnya. Mursyidnya udah meninggal, jadi cari mursyid baru. Jangan ente yang jadi mursyid. Ya, cari mursyid baru. Emang wali Allah pernah kosong dari alam semesta. Jadi kalau guru mursyid kita meninggal, jangan kemudian sedih. Pasti ada penggantinya, dan penggantinya nggak mesti murid beliau. Siapa tahu dari murid yang lain. Nah, itu ego orang bertarekat kenanya di situ. Orang bertarekat ini kalau gurunya mati, gurunya nggak ngangkat murid, dia nggak mau cari guru baru. Padahal itu perintah dari imam-imam terdahulu, dan itu ijma bahwa wajib cari guru yang baru, kecuali ente sudah matang, bisa mengakses alam gaib. Kalau diizinkan Allah. Bagi kita sama aja guru hidup mati, ente nggak perlu cari guru baru. Gimana? Kalau guru meninggal aja ya? Ya udah berarti ente cari guru baru. Gitu Pak ya? Imam Qushairi juga nanti ada penjelasan tentang di Risalah Qushairiyah tentang khatir-khatir namanya. Lintasan. Lintasan dari Allah langsung sir kita tahu. Lintasan dari malaikat, jiwa kita nggak seneng, hati kita seneng. Biasanya disuruh beramal yang baik. Lintasan dari ego, muncul kesombongan. Lintasan dari syaitan, mulai kagum. Nah, ini berhati-hati ya. Ada lagi? Satu, cukup. Oke, silakan. Langsung pertanyaan, Bu ya. Oke. Baik. Apa? Baik. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir pagi sore, khususnya zikir pagi sore yang ada dalam thariqah, sebenarnya tidak perlu diijazahkan. Namun kalau ingin mendapatkan husulul barakat, mendapatkan keberkahan, nyambung hati dengan para kekasih Allah, dianjurkan dapat ijazahnya. Mungkin ibu minta ijazahnya kali maksudnya ya. Siapapun yang hadir tidak hadir mendengar ini langsung ataupun rekaman, ajastukum jami'an bidzikri sabahi wal masa bidzikri al asas bi adzkaril asas auradil asas. Jadi jawab qabil tuh gitu ya. Siapapun yang dengar langsung tidak langsung, rekaman atau tidak, offline atau online, semua dapat ijazah izin untuk mengamalkan zikir pagi sore yang bernama Al-Wirdul Asas, yang dulu dirumuskan oleh Al-Ghaus Al-Qutub Al-Azam Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahul aziz. Beliau merumuskan dari hadis-hadis Nabi, itu sangat dianjurkan untuk dibaca. Di ujung bacaannya kan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, itu yang disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, sesungguhnya kalam yang paling Allah suka adalah kalam yang Allah suruh baca kepada malaikat. Apa yang disuruh baca ke malaikat? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu rezeki malaikat. Jadi malaikat gak perlu makan air, minum air nasi gak. Rezeki malaikat adalah subhanallah bihamdi subhanallahil azim, itu di alam malakut. Jika orang membaca itu, maka dia akan diberkahi zahir dan batinnya.
zahirnya dengan dijamin rezekinya, batinnya, kolbunya makmur dengan lintasan-lintasan malaikat, gitu. Ya, lintasan-lintasan dari malaikat. Apa ciri-ciri lintasan dari malaikat? Jiwa kita nggak seneng, karena jiwa ini senangnya malas-malas. Nafsiyah kita senangnya malas. Ini ciri kalau malaikat yang ngasih bisik. Dan masing-masing bapak ini ada malaikat, Pak. Ada malaikat kiri, kanan, depan, belakang, atas. Kalau baca sholawat, Allah ciptakan lagi malaikat baru di situ. Orang zikir diciptakan lagi malaikat baru di situ. Orang bermajelis begini, Allah ciptakan juga malaikat. Apa kata malaikat itu? Ya Allah rahmati dia. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Selama dia duduk di tempat ini dan tidak memikirkan dia. Walaupun ketidurannya, dapat berkah, insya Allah. Jadi semuanya dapat ijazah, ya. Supaya nyambung, kirim Fatihah untuk imamnya dan pemberi ijazahnya, biar koneksi kolbunya. Oke? Yang kedua, perlukah perempuan bermursyid? Emang perempuan kenapa tidak bermursyid sehingga pertanyaan itu keluar? Emang perempuan lebih hebat dari laki sehingga tidak perlu bermursyid? Yang mungkin ditanyakan, ya kan kami tidak bisa seperti laki-laki. Ya, emang gak perlu seperti laki-laki. Tapi tetap wajib punya mursyid kalau suaminya bukan seorang guru. Dan suaminya gak akan juga mensabotase hak ibu untuk punya guru. Ibu-ibu ini punya hak punya guru? Punya hak untuk berguru, mengenal Allah? Punya? Punya. Jika suami yang tidak bisa menghantarkan istri kepada Allah, istri punya hak untuk mengenal Allah dari mursyid yang lain. Nggak usah takut kalau istrinya jatuh cinta ke gurunya. Istri, perempuan ataupun laki-laki, kalau ke guru mesti jatuh cinta. Tapi cinta itu bukan cinta syahwat birahi. Itu cinta nuraniyah. Jadi bapak-bapak ini kalau ibu nonton saya, jangan cemburu, Pak, ya. Itu ibunya lagi cinta sama ilmu, cinta sama nur Nabi Muhammad SAW. Kebetulan saya jelasin. Ustadznya masih muda, lah terus ustadz harus tua gitu. Ustadz harus sudah begitu ya. Kita ini punya konsep yang nggak pas. Jadi bapak-bapak yang bukan seorang mursyid, bukan seorang mu'alim, berlapang dadalah mengizinkan istrinya, kalau perlu dampingi kemana-mana. Istrinya belajar kemana, dampingi. Ya. Ente takut kan istri jatuh cinta ke mursyid? Ya udah dampingin dia kemana-mana. Diajak kalau perlu. Sehingga satu frekuensi. Jadi kalau begadangnya barengan kan enak tuh ya. Jadi nggak perlu nyari-nyariin, nggak perlu curiga habis dari rumah siapa nih, kan nggak perlu gitu kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi semuanya wajib punya mursyid. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala membuka hati kita semua. Siapapun yang mendengar kajian ini, siapapun yang hadir, semoga Allah masukkan ke dalam daftar orang yang didoakan malaikat. Allahumma firlahu warhamhu. Allahumma ya rahman ya rahim ya karim. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min syarri syaitan wa min syarri anfusina wa min syarri ghairina wa min syarri ma khalaqta. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau bukan dari keburukan syaitan yang lebih awal ya Allah, tapi dari keburukan diri kami sendiri, keburukan pikiran kami sendiri, keburukan was-was yang ada dalam diri kami sendiri. Barulah kami berlindung ya Allah dari keburukan syaitan, keburukan siapapun makhluk yang Engkau takdirkan ada keburukan pada mereka. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, wahai yang menguasai kalbu kami, wahai yang mengarahkan jiwa kami, paksalah jiwa ini ya Allah hanya menghadap patuh kepada Engkau. Paksalah ruh kami, kalbu kami hanya mendekatkan diri kepada Engkau. Ya Allah, jika Engkau melihat kami tersesat, jika Engkau melihat kami lalai dan lupa, mohon ambillah kami, tariklah kami dengan rahman rahimmu ya Allah, dengan kelembutan ism latifmu ya Allah. Dan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, irhamna warhamil ummah jami'an. Ya Allah, sayangilah kami, sayangilah semua umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sayangilah orang yang taat dengan jadikan mereka istiqamah. Sayangilah orang yang telah terjebak maksiat dengan bukakan pintu tobat bagi mereka, bukakan hidayah di kalbu mereka.
Allahumma ajirna wa iyyahum minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dan mereka umat Nabi Muhammad dari neraka-Mu, dari murka-Mu. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, siapapun dari hamba Engkau yang dia termasuk umat Nabi Muhammad, bantulah kesulitan mereka, bantulah perjuangan mereka, bantulah mereka dimanapun mereka berada. Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir quluba ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terangi kalbu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya Wadud ya Wadud ya Wadud. Ya Allah, turunkan sakinah dan jadikan keluarga kami waddah warahmah. Jadikan pasangan kami, anak istri kami penyedap mata kami di sisi Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka asyauqa ila liqa'ik wa ila liqa'i habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hati kami ini hambar ya Allah. Hati kami tidak mengenal kekasih Engkau Nabi Muhammad, sehingga hati kami tidak ada kerinduan kepadanya. Mohon ya Allah, berikan makrifat kenal kepadanya sehingga kami muncul rasa cinta kepadanya. Walhasil ada rasa rindu berjumpa dengannya, sehingga kami pun merindui jumpa dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Azim. Tiadalah kerinduan terindah kecuali merindui Engkau dan kekasih-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wastur auratina bijamalik wastur auratina bijamalika ya wa ghufranika ya Rahmanir Rahim ya Ghaffari Ghafur. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.